Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Fandi Hasib. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi dukungan resmi dari Partai Gerindra terhadap pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman di pemilihan Wali Kota Medan. Gerindra mengklaim dukungan ini menjadi penentu kemenangan menantu Presiden Joko Widodo di Pilwakot Medan 9 Desember mendatang. Meski belum mengumumkan secara resmi, Partai Gerindra akhirnya menyerahkan dukungannya kepada Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk maju di Pilwakot Medan 2020. Penyerahan dukungan dari Partai Gerindra untuk pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan tersebut dilakukan Rabu petang di kantor DPP Partai Gerindra oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Sugiat Santoso menyatakan, Kota Medan saat ini menjadi atensi Partai Gerindra di Pilkada serentak 2020. Dukungan Partai Gerindra terhadap pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilwakot Medan diharapkan menjadi kunci kemenangan bagi pasangan Bobi Aulia. Kita lah ya, DPC Kota Medan, bahkan nanti sampai ke ranting-ranting siap mengamankan keputusan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita yakin bahwa dukungan Pak Prabowo Subianto dan Gerindra akan menjadi kunci kemenangan pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman pada Pilkada Kota Medan 2020 nanti. Sejauh ini pasangan Bobi Aulia Rahman telah meraih 3 dukungan partai, yakni PD Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Perjalanan pasangan calon wali kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman mendapatkan penolakan dari beberapa kader PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan Kota Medan angkatan tahun 98 kecewa dengan keputusan DPP PDI Perjuangan yang mengusung kader baru untuk maju di Pilkada Medan. Deklarasi penolakan berlangsung pada Jumat 14 Agustus sore di Jalan HM Joni Medan, Sumatera Utara. Para kader PDI Perjuangan menganggap seharusnya Bobi Nasution terlebih dahulu membesarkan partai sebelum mencalonkan diri. 1998 menolak penuh hasil daripada rekomendasi daripada DPP partai. Karena kami adalah kader militan, kami adalah pejuang partai. Jadi kami artinya itu kalau Bobi itu kami rasa dia bukan kader, KTA-nya aja masih basah. Pasca penolakan, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan ancam akan memecat kader PDI Perjuangan yang membelot dari Bobi dan Aulia Rahman. Kalau bagi kader-kader, ada kader yang tidak patuh ajas, ya pasti nantinya akan ada sanksi bagi mereka. Kawan-kawan yang kurang puas ataupun tidak bisa menerima rekomendasi DPP, ya itu mungkin jadi pilihan mereka. Tapi jelas tegas, kalau mendukung yang di luar PD Perjuangan, ya itu sudah tidak bagian dari kader lagi. Sebelumnya, rekomendasi PDI Perjuangan yang diberikan kepada Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk maju Pilwakot Medan juga menuai protes. Kelompok Forum Eksponen 98 PDIP menilai pasangan Bobi Aulia tidak mewakilkan partai karena bukan kader tulen PDIP. Kelompok ini merupakan pendukung akhir Nasution, mantan kader PDI Perjuangan yang tersingkir dari rekomendasi partai. Mereka beranggapan banyak kader partai Banteng Moncong Putih yang lebih layak diduetkan dengan Bobi Nasution dibanding dengan Aulia Rahman yang merupakan kader Gerindra. Sementara friksi yang muncul sebelum pilkada dimulai membuat Aulia Rahman meminta semua kader dari PDIP dan Gerindra bersatu demi memenangkan Pilwakot Medan. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa harus berkoalisi, karena memiliki 10 kursi di DPRD yang telah memenuhi syarat. Namun kedua partai memilih berkoalisi dan mendapat dukungan dari sejumlah partai politik lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi, siap dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember mendatang. Fuad mengaku siap maju jika dirinya mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.
Fuad Bernardi, putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, mengaku siap dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember 2020 mendatang. Fuad yang juga menjadi Ketua Karang Taruna Surabaya akan menjalankan amanah jika ditugaskan oleh partai. Meski demikian, Fuad cenderung memilih untuk dicalonkan sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Memilih untuk sebagai cawali ataupun cawawali, sebenarnya saya lebih semua memutuskan terkena dari DPP seperti apa. Cuman memang kalau lihat dari kapabilitas saya ataupun memang dari pengalaman berpolitik saya memang lebih memilih untuk menjadi cawawali dulu. Fuad sendiri merupakan kader DPC PD Perjuangan. Untuk meraih dukungan, dirinya telah menyiapkan tim relawan dari kaum milenial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pilkada 2020 menjadi percaturan politik bagi kerabat pejabat. Anak presiden, wakil presiden, para menteri hingga kepala daerah berlaga dalam kontestasi yang akan digelar 9 Desember mendatang. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan adik iparnya Bobi Nasution sudah dipastikan mendapat tiket Pilkada Wali Kota 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Teguh Prakoso pada Pilkada Surakarta, Jawa Tengah. Sementara Bobi berpasangan dengan Aulia Rahman, politikus dari Gerindra, pada Pilkada Medan, Sumatera Utara. Gibran dan Bobi diprediksi menang karena dari wilayah masing-masing keduanya mendapat dukungan dari banyak parpol. Sama halnya dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang merupakan calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Saras akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Saras yang merupakan putri Hashim Joyo Hadikusumo mengaku siap untuk berkompetisi di Pilkada Tangerang Selatan mendatang. Sementara anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga menjadi bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Wanita yang telah 18 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama ini maju melalui Partai Persatuan Pembangunan. Azizah mengaku telah mendapat restu dan dukungan ayahnya. Putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yakni Hanindito Himawan Pramana, juga maju dalam pencalonan di Pilkada sebagai calon Bupati Kediri. Hanindito Pramana dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Sementara masih ada sejumlah kerabat pejabat lainnya yang juga ikut kontestasi Pilkada 2020. Seperti adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Titi Masuda, turut maju menjadi calon wakil Bupati Mojokerto yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Irman Yassin Limpo menjadi calon wali kota Makassar yang merupakan adik kandung Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Irman Yassin Limpo diusung 3 partai, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pilar Saga Ihsan yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Serang, Ratu Tatu Hasanah ini dinilai menjadi daya tarik bagi suara pemuda pada perhelatan Pilkada Kota Tangerang Selatan. Ibu Fiestiandani, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon Bupati Banyuwangi pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi 2020-2025. Robi Kurniawan atau yang akrab disapa Robi merupakan putra kedua dari mantan Bupati Bintan 2 periode Ansar Ahmad. Robi maju menjadi calon Bupati Bintan yang mendapat dukungan dari Partai Golkar. Neni Murniani sebagai calon wali kota Bontang ini merupakan ibu ketua DPRD Bontang, Andi Faisal. Neni mendapat dukungan DPP Partai Solidaritas Indonesia Kota Bontang, Kalimantan Timur. Rezita Melani juga menjadi calon Bupati Indragiri Hulu pada Pilkada Riau. Ia merupakan istri Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto. Marlin Agustina menjadi calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Marlin merupakan istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Adi Sukemi resmi diusung Partai Golkar untuk menjadi calon Bupati Pelelawan. Adi Sukemi merupakan anak Bupati Pelelawan Muhammad Haris. Sementara di Partai Kebangkitan Bangsa kembali mengusung calon Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Ia merupakan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khoisiah. Dukungan tersebut sebagai bentuk kesepakatan visi misi pembangunan 5 tahun ke depan. Dan tak mau ketinggalan, putra pertama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi pun siap maju sebagai calon Wakil Wali Kota di Pilkada Surabaya 2020 mendatang yang diusung DPP PDI Perjuangan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mabes Polri terus menggali keterangan Joko Chandra bagaimana ia bisa leluasa keluar masuk Indonesia, bahkan bisa sampai menyewa jet pribadi dari Pontianak ke Jakarta. Tim iNews sempat menelusuri pos perbatasan yang diduga pintu masuk Joko Chandra, termasuk mobil yang ia pakai menuju Pontianak begitu berhasil masuk Indonesia. Sepanjang siang kemarin, narapidana Joko Chandra diperiksa Bareskrim sebagai tersangka pemalsuan surat jalan dan tersangka suap penghapusan red notice pencekalan Interpol. Bareskrim Polri mencecarnya lebih 50 pertanyaan. Salah satunya bagaimana ia bisa leluasa keluar masuk Indonesia, tempat mana ia singgahi, termasuk bagaimana ia bisa menyewa jet pribadi terbang dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Jakarta. Yang pertama terkait keluar masuknya tersangka Joko S. Chandra ke Indonesia selama ini, kemudian selama di Indonesia keberadaannya di mana, tentunya ini yang menjadi fokus yang pertama. Upaya yang bersangkutan selama ini keluar masuk Indonesia menggunakan pesawat pribadi atau private jet, terkait dengan penyewaannya, nyewa di mana itu didalami juga. Sayangnya, Awi tidak mau menyebut lebih rinci di mana dan kepada siapa Joko Chandra menyewa jet pribadi, termasuk biaya sewanya. Saya pikir itu sudah masuk ke materi, saya tidak bisa sampaikan, tapi yang jelas penyidik mendalami itu terkait dengan penyewaan pesawat pribadi itu, kemudian kepada siapa nyewanya, berapa sewanya, itu semua penyidik yang Beberapa hari lalu, tim iNews mendatangi sebuah perkebunan sawit di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Perkebunan seluas 20.000 hektar ini tak hanya membelah Kabupaten Bengkayang dan Sambas, tapi juga membelah Indonesia dan Malaysia. Tak aneh jika banyak jalan tikus di perkebunan ini yang biasa dimanfaatkan orang melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini salah satu pos perbatasannya. Diduga kuat Joko Chandra melintasi jalan ini saat 2 kali masuk Indonesia Juni lalu. Usai masuk menggunakan mobil plat nomor Malaysia, Joko Chandra singgah di kantor PT Ledo Lestari yang berada di tengah perkebunan sawit. Di sini, Joko Chandra mengganti mobil plat Indonesia yang sudah disediakan PT Ledo Lestari. Personalia perusahaan yang sempat tim iNews temui mengaku tak mengetahui orang yang ia layani adalah Joko Chandra. Ia hanya dapat perintah dari atasan untuk melayani sang buronan ke Pontianak. Saya nggak dapat informasi bahwasanya dia datang selaku orang yang ini saya memerintahkan kepada supir untuk mengantarkan dia dari Pontianak. Pada prinsipnya dia sudah ada di Indonesia ketika saya antarkan ke Pontianak. Di Pontianak, Joko Chandra sempat menginap semalam di sebuah hotel di pusat kota. Esok hari, ia ke Bandara Supadio, terbang ke Jakarta menggunakan jet pribadi dan mendarat mulus di Bandara Halim. Usai membuat IKTP dan mengurus PK kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joko Chandra kembali ke Malaysia 2 hari kemudian melalui rute Pontianak Bengkayang dan pos perbatasan di perkebunan sawit di Jagoi Babang. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri mencecar Joko Chandra terkait kasus pelarian dirinya sehingga bisa leluasa keluar masuk Indonesia meski berstatus buron. Selain Joko Chandra, penyidik juga memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara seputar penerbitan paspor untuk Joko Chandra. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa tersangka korupsi Joko Chandra Rabu kemarin. Pemeriksaan terkait kasus pelarian Joko Chandra yang melibatkan sejumlah pihak sehingga Joko Chandra bisa leluasa keluar masuk Indonesia meski berstatus buron. Pemeriksaan berlangsung hampir 5 jam. Penyidik mengajukan 59 pertanyaan kepada Joko Chandra.
Selain Joko Chandra, di hari yang sama, penyidik juga memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Sandi Andaryadi. Penyidik mencecar Sandi terkait penerbitan paspor untuk Joko Chandra. Penyidik juga menggali keterangan seputar surat menyurat antara Divisi Hubungan Internasional Polri dengan pihak imigrasi. Sebelumnya, dalam kasus surat jalan palsu, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Joko Chandra, pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan oknum pejabat Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pejabat negara dan pengusaha diduga ikut memuluskan jalan Joko Chandra masuk ke Indonesia. Mereka yang terseret dicopot dari jabatannya hingga berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra masih bergulir. Bareskrim Mabes Polri terus memeriksa sejumlah pihak yang terkait dalam pelarian Joko Chandra. Mulusnya perjalanan masuk Joko Chandra ke Indonesia menyeret sejumlah pihak, mulai dari penegak hukum hingga pengusaha. Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Chandra, menjadi orang yang dinilai menyiapkan karpet merah untuk klien yang masuk ke Indonesia dan mengatur pembuatan KTP, paspor hingga pengajuan PK. Selain Anita Kolopaking, ada Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo yang ikut memuluskan jalan Joko Chandra. Penghapusan red notice hingga surat jalan Joko Chandra diduga disiapkan oleh 2 orang jenderal ini. Lurah Grogol Selatan Asep Subahan juga harus kehilangan jabatannya karena membantu penerbitan kartu tanda penduduk untuk Joko Chandra. Selanjutnya ada Jaksa Pinangki yang juga menjadi pesakitan setelah masuk dalam pusaran kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki diduga menerima hadiah atau janji sebesar $500.000 Amerika Serikat. Selain penegak hukum, seorang pengusaha bernama Tommy Sumardi diduga ikut membantu Joko Chandra dalam kasus yang sempat membuat geger aparat penegak hukum ini. Tim Liputan iNews.